Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fikrotul Kamila dengan NIM 2303211000009. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis validity dan reliability di aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama yaitu kita membuka di Excel dulu. Mengenai data-datanya ini sebelumnya harus sudah disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman di aplikasi Excel. Setelah itu kita copy data-datanya satu persatu, yaitu mulai dari di sini terdapat data dengan penamaan kesadaran. Ini kita copy dulu. Setelah di copy pergi ke aplikasi SPSS bagian data view, lalu pencet tombol kanan, kita paste with variable names. Nah, setelah sudah, yaitu kita kembali lagi ke Excel, lalu kita copy bagian yang total kesadaran saja. Kita copy, terus kembali ke SPSS lagi, taruh di sampingnya, kita klik kanan, langsung paste. Cek dulu apakah datanya udah terinput semua. Nah, karena sudah, lalu kita pergi ke variable view. Nah, bagian yang penamaan ini yang paling bawah itu kita ubah dengan penamaan sesuai penamaan datanya, yaitu yang tadi ada total underscore kesadaran. Lalu di sini juga sama, ini bagian label, namanya sama. Habis itu kita ke measure. Ini kan measure-nya dari 1 sampai 7 ini, yang mengenai kesadaran 1 sampai 7 kita ubah ke nominal semua. Lalu untuk yang bagian total kesadaran itu kita ubah jadi scale. Nah, setelah itu kita pergi ke analyze, terus ke correlate, bivariate, terus ini kita masukkan semua CTRL A, kita masukkan ke kanan. Bis itu oke. Nah, datanya sudah terinput. Nah, ini output datanya. Setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS bagian variable view, kita ke analyze, langsung ke scale, terus reliability analyze. Nah, ini kita copy sampai kesadaran 7, lalu klik kanan, oke. Nah, ini untuk reliability-nya. Nah, ini untuk correlate-nya seperti ini, dan ini reliability-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita copy data selanjutnya. Itu kita lihat di aplikasi Excel, yang mana data selanjutnya itu ada persepsi risiko. Di sini terdapat persepsi risiko 1 sampai 7. Ini kita copy semua. Copy. Setelah di copy, kita pergi ke aplikasi SPSS. Nah, untuk yang tadi itu kan udah dibuat input yang kesadarannya. Ini kita buka new, terus di file kita buka new, terus habis itu data. Nah, ini kan udah baru kan, kita pergi ke data view, sini klik kanan, paste with variable names. Nah, setelah sudah seperti ini, selanjutnya yaitu kita tinggal mengcopy bagian totalnya saja. Di sini untuk totalnya kita copy semuanya, kita copy, lalu kembali ke aplikasi SPSS, klik kanan, paste, yang paste saja. Pastikan datanya terinput semua. Lalu setelah itu kita pergi ke variable view, penamaannya ganti. Di sini untuk yang terakhir itu ganti
total underscore persepsi underscore risiko. Terus yang label juga total persepsi risiko. Terus habis itu kita pergi ke measure, sama seperti tadi. Untuk yang persepsi risiko 1 sampai 7 itu kita ubah measure-nya jadi nominal, sedangkan yang totalnya itu kita ubah jadi scale. Ini kita ubah satu-satu. Ini jadi scale. Habis setelah diubah, langsung ke analyze, correlate, bivariate. Kita CTRL-A, copy semua, masukkan ke kanan. Setelah itu oke. Nah, ini untuk data sheet 2. Dan ini yang pertama tadi. Ini ada sheet 2 ya teman-teman. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Kita bagian analyze, lanjut scale, reliability analyze. Kita copy sampai sini. Masukkan. Oke. Sudah. Ini untuk output data kedua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sama, kita input data-data yang selanjutnya, yaitu ada keberhasilan usaha tani. Di sini kita input semua data-datanya kecuali bagian total. Kita copy. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang awal. Kita copy, pergi ke SPSS, buka file baru, new data, baru kita ke name, ke data view, klik kanan, paste variable names, terus kembali lagi ke Excel. Nah, yang terakhir itu mengcopy bagian totalnya. Setelah totalnya di copy, pergi ke SPSS lagi, klik kanan bagian paste, pastikan juga untuk datanya semua terinput. Situ pergi ke variable view, yang ini yang var0 ini kita ubah penamaannya menjadi total underscore keberhasilan underscore usaha tani. Ini sama, total keberhasilan. Untuk measure-nya sama, kita ubah ke nominal semua untuk keberhasilan 1 sampai 7. Dan untuk yang total kita ubah jadi scale. Ini kita ubah satu-satu ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita ubah, pergi ke analyze, correlate, bivariate, copy, Ctrl+A, masukkan kanan, oke. Ini untuk data yang ketiga. Terus kita kembali lagi ke SPSS, yang bagian data tadi. Kita ke analyze, scale, reliability analyze, masukkan sampai 7, terus oke. Dan ini dia hasil interpretasinya. Dan adapun ini adalah hasil interpretasi dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk interpretasinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Interpretasi hasil uji validitas kesadaran yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05.
Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran kedua adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 3 adalah sebesar 0,002 kurang dari 0,05. Karena nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keempat, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 4 adalah 0,000 kurang dari 0,05. Karena nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 5 adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,5. Karena lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 6 adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 7 adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil uji reliabilitas kesadaran yaitu sebagai berikut. Berdasarkan output tabel SPSS diketahui nilai Crown Batch alpha adalah sebesar 0,561 di mana lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan. Yang kedua itu untuk interpretasi uji validitas. Yang pertama ada berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 2 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 3 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keempat, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 4 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 5 adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 6 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, karena nilai sig 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian.
Yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi resiko 7 adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya untuk interpretasi uji reabilitas. Untuk uji reabilitas sendiri, berdasarkan output tabel SPSS diketahui nilai Cronbach alpha adalah sebesar 0,742 yang lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan. Di sini saya ingin menginterpretasikan yaitu atribut keberhasilan usaha tani. Untuk uji validitasnya, untuk interpretasinya, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah signifikan. Untuk yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel kesadaran 2 adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,005, sehingga signifikan karena nilai di bawah 0,05. Untuk ketiga, berdasarkan nilai output SPSS, nilai sig variabel kesadaran 3 adalah sebesar 0,02, yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel kesadaran adalah sebesar 0,000, yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Nomor 5, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel kesadaran 5 adalah sebesar 0,000, yang mana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui bahwa nilai sig variabel kesadaran 6 tersebut adalah sebesar 0,000, yang mana itu lebih kecil dari 0,005. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk nomor 7, berdasarkan tabel SPSS, nilai sig variabel persepsi resiko 7 adalah sebesar 0,00, yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan output SPSS yang diketahui dari nilai Cronbach alpha adalah sebesar 0,561 lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan.